Cupuan, WhatsApp cuy. Saru banget, rojone saru. Wah, Biru cupu. Oke, selamat datang di konten kami di Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya. Ini kita ini bertiga nih man. Aslinya ini sebenarnya bertiga. formasi resmi. Nah, Formasi aslinya. Di belakang. Karena kemarin ada Corona 19 maka tidak kemana-mana. Ya mereka berdua yang selingkuh duluan. Sebenarnya kita trisam. Mereka kayak yang tadi yang tadi yang saya tunjukkan. Oh, kan iya. kalian berdua biasanya seperti itu. Waduh, Yang nggak tadi pernah, loh. nggak pernah. Saya selalu solo karir. Saya cukup pakai boneka tiup udah senang. Tahu gimana soal? Kalau saya nggak pernah boneka tiup ya. Saya nggak pernah, saya juga kayak gituan dulu. Mas itu langsung pakai video gitu. Ya, ini kita kenalin member kita ya. Ini biasanya ini dia di belakang layar. Nanti yang ngedit Kalau saya di belakang rock. segala macam. Ini Ikemen Niko yang paling ganteng di Polda Metro Jaya. Ganteng itu enggak, cuma yang tampak lebih paling muda. Ganteng itu relatif. Iya. Oh bener toh? Iya. Setuju? Oh iya. Saya muda banget. Coba tanya ke ibunya masing-masing. Terus saya main ke tempat Mas Adi terus. Iya. Bu, kadang mana saya sama dia ya? Waduh, belum ada Mas Adi. Kalau tempat saya jelas itu yang ganteng teman saya pasti. Diakui. Masih terdaftar di kan? Oh masih ya. Aduh. Oke, ini apa nih yang akan kita bahas untuk kali ini? Konten. Ya, Indonesia itu kan luas banget ya kan ya. Iya, betul. Kotanya terbanyak banget, ratusan, apalagi kampung ya. Tapi kan pasti kan kita ini kan punya kesan tersendiri ketika kita kunjung ke kota-kota yang ada di Indonesia ini. Nah, kita mau cerita tentang tempat mana sih yang paling berkesan menurut kita ini gitu. Semuanya sama cakepnya, tapi pasti kan ada kesan tersendiri ketika kita berkunjung ke satu kota itu. Nah, kira-kira kayak gitu. Asik tuh. Masing-masing di kita di apa di Indonesia ini kan punya khasnya Khasnya masing-masing. masing-masing. Itu yang Ya bahasanya lah, adatnya lah, pergaulannya lah. letak geografis itu yang paling penting. Nah, ya. Ayo. Ya, Oh, sini lah. dari Anak mana baru. ini? Kita Oh. saya mau feeling good dulu. Wah, bisa. Feeling good. Ya iso ya, pas barane ra iso. Barane ra iso. Langsung ngomong. Ya, Kota itu sebenarnya banyak. Tapi yang kalau maunya 3 yang paling berkesan itu kotanya atau Ya tempatnya? semuanya. Mesti kan artinya Oh. banyak yang bisa diceritain. Kotanya, terus adat istiadatnya, terus Kalau juga kota- makanan atau gimana. Kalau kota mungkin yang satu pertama Ternate. Terus Ternate kenapa tuh? Oh iya, aku tanya dulu. Enggak apa. Ternate itu kan cuman kayak pulau kecil gitu kan. Tapi mungkin bukan pulau kecil, tapi kan karena kepulauan kan itu kan. Dan Ternate itu kan di pinggir laut, pinggir pantai, di pinggir laut. Wah itu bener-bener asik banget. Jadi kita wisatanya itu kalau maunya kita ke taman di kota itu kan biasanya kan pemandangannya kan gedung atau apalah. Ya. Kalau di sana pemandangannya laut dan lautnya bagus sekali. Jadi kayak yang di uang berapa 1.000 ya dulu ya, yang gunungnya yang kayak segitiga itu. Iya. Oh itu kelihatan. Dari kita tempat nongkrong itu kelihatan. Taman apa lupa itu namanya. Itu dulu pas banget aku pas ke sana, pas itu taman itu diresmikan. Jadi berkesempatan ke sana. Aku sempat foto-foto juga tapi filenya enggak
lupa tak taruh di mana, sudah tak backup. Itu tempatnya asik banget, bener-bener asik banget. Terus makanannya juga, makanannya ya makanan laut, terus karena mungkin dekat laut ya, jadi ya fresh. Beda kalau di timur sama di barat. Indonesia Timur itu rata-rata ikan fresh. Nomor satu itu. Iya, makanan pokok soalnya. Makanya Bu Susi bilang kamu tidak makan ikan ditenggelamkan, itu benar sekali. Terus yang kedua ya kalau masih balik ke Jawa ya mungkin Tulungagung. Tulungagung itu aku berkesan karena kotanya kecil tapi rapi banget. Rapi, kotanya tenang, orangnya ramah-ramah, asik banget di sana juga. Apa ya? Oh ya, yang kemarin aku bilang ya, yang ke sana ada pantai yang mirip di Galimkua itu, yang di Final Fantasy X2 itu di sana ada bener itu. Itu aku juga foto, tapi filenya juga. Besok tak cari, tak tunjukin. Itu memang amazing. Wah, itu kayak kita lihat ya kalau pernah main Final Fantasy yang Noctis, itu kan ada Galimkua itu kan, itu dari atas pemandangannya seperti itu. Walaupun Galimkua-nya nggak ada di sana beneran, tapi pemandangannya seperti itu. Dan aku aja sampai kok ada ini tempat seperti ini. Tulungagung tuh ya Mas? Tulungagung. Oh. Karena juga makanannya murah-murah. Terus kotanya ya tenang, kota Sepi kan untuk Tulungagung tuh. Iya, nggak seramai. Iya, beda. Kesana sekali ya pernah. Asik banget lah. Iya, sepi. Terus yang taman yang di tengah kayak ada apa ya, tempat sangkar burung yang besar banget itu, aku lupa ya itu. Kayak taman burung gitu. Mungkin di sana. Aku agak lupa, tapi itu juga nggak nemuin di kota lain aku. Terus satu lagi Sorong, karena dari Sorong aku berkesempatan ke Raja Ampat. Jadi yang pernah ke sana dan ya alhamdulillah setidaknya satu kali pernah ke sana. Dan itu memang kalau aku bilang kalau ke Raja Ampat itu mahal, ya memang harus, karena takutnya kalau maunya semua orang bisa ke sana rusak. Dan itu pun aku nemu sampah kok di lautnya itu. Botol plastik itu. Botol plastik ada beberapa. Dan itu memang ya aku pikir ya untuk ke sana mahal sekali. Jadi memang ya insya Allah yang orang yang di sana memang orang-orang yang benar-benar cinta sama alam ya. Yang enggak kayak kemarin yang kasus yang di mana yang di Jawa Timur itu. Di mana? Yang tempatnya bagus banget, kayak di film apa itu, tapi akhirnya jadi orang datang ke sana dari sampah semua itu loh. Akhirnya sama Pemdanya ditutup. Jangan lupa itu namanya. Nah, jangan sampai kayak gitulah. Karena memang susah juga ya, kita ini musuhnya plastik ya, plastik sama kesadaran untuk orang buang sampah itu loh. Itu yang jadi musuh kita. Dan ya di Raja Ampat memang aku kan luas sekali. Aku cuman beberapa tempat aja yang aku datengin, berkesempatan untuk datengin karena memang waktunya cuman sehari semalam kan, cuman ke Batu Pensil terus ke Pianemo. Yang pasti syukur aku sudah ke Pianemo. Soalnya kalau istilahnya orang itu kalau belum ke Pianemo belum ke Raja Ampat. Jadi sudah kemanapun ke Raja Ampat tapi belum ke Pianemo, foto di situ, itu berarti orang menganggap kamu belum ke Raja Ampat. Ya kan? Yang di atas itu, yang pulau-pulau kecil itu. Nah itu. Dan alhamdulillah kemarin aku memang kami jujukan pertamanya memang langsung ke sana. Itu yang tujuan utamanya harus ke sana. Sebenarnya Raja Ampat itu kalau teman-teman mau teliti juga sejarahnya juga asik loh. Kenapa pulau itu dinamakan Raja Ampat? Soalnya ada forking di situ.
4 raja di situ yang dia secara seimbang menjaga wilayah tersebut. Itu jadi kalau mau dilajur anunya ditelisik sejarahnya historisnya itu bisa nyambung ke Kesultanan Bacan yang di Maluku. Oh, Nah, itu. di Ternate itu juga anu. Nah, Mungkin ada hubungannya ya. Kan ada yang di Ternate itu ada masjid apa itu Masjid Agung Ternate yang ya benar. yang azan 4 orang. Ada Itu yang aku Pak? 4 orang. Oh, iya, iya. Berbarengan dan itu sudah dari dulu. Sampai sekarang masih Mungkin dijaga. nyambung itu ke Raja Ampat itu. Soalnya itu Iya, ya, itu yang mungkin teman-teman- satu-satunya di Indonesia yang azan 4 orang. Mungkin ya, nggak tahu yang di lain. jadi banyak-banyak Itu asik. Aku bersyukur juga sempat sholat Jumat di sana di Ternate itu. dan 4 orang dan ya Ternate apa Maluku? Ternate. Iya, oh, ya. Aku belum pernah ke Maluku di Ternate, tapi kan satu Ya, satu kepulauan. Sebenarnya itu satu-satu kalau di Satu zaman wilayah. Kesultanan, di zaman Kesultanan sendiri itu satu wilayah. Jadi Kesultanan Bacan itu ya, kalau teman-teman pelajari ya, itu luas banget sebenarnya wilayahnya itu. Jadi ke arah timur, ke Papua, dia hubungan diplomatiknya dengan sana itu dia bertukar garis keturunan. Jadi putrinya apa putranya nikah dengan raja di sana terus terjalinlah hubungan kekerabatan itu. soalnya kalau dilihat Raja Ampat itu kan di kepalanya Kepala Papua. burung. Nah, di kepalanya itu Kepala masih sekitaran sini kan saya Ya. Maluku dan Ternate kan di sini. Nah, Itu nyambung. Jadi ke timur ke arah Papua, terus ke atas itu sampai Manila, ke arah bawah ke arah selatan itu sampai ke Kupang NTT. Jadi Kupang. itu wilayah bukan kekuasaan sih, pengaruh hubungan diplomatiknya Kesultanan Bacan itu sampai ke sana. Makanya aslinya di Manila dulu kan Manila sendiri kan itu nama Islam. Ki Ageng Manila itu kan istrinya Sunan apa ya? Sunan yang di Tuban itu apa tuh? Nah itulah pokoknya lah. Jadi Manila sendiri itu akhirnya nama Islam. Jadi makanya kan yang di Filipina Selatan itu kan banyak kan Islam kan. Gitu. Sama juga yang di Raja Ampat ini, Raja Patipi itu punya juga kopi salinan Quran yang gede gitu. Dia punya. Itu peninggalan dari raja-raja sebelumnya dia gitu. Sampai sekarang masih dijaga sama beliau. Aku kemarin waktu di Ternate itu sayangnya nggak ada kesempatan buat masuk ke keratonnya. Jadi kami cuma di halamannya aja foto-foto di situ. Itu Ternate itu ada benteng yang di tengah kota itu bagus sekali. Bukan benteng yang besar itu bukan. Jadi bentengnya sekarang tinggal kepalanya aja, kepala atau apanya itu. Ya. Jadi itu di tengah kota. Jadi kita naik ke situ kan kita minta izin sama yang jaga, kita bayar tiket. Nggak salah berapa ya? 15.000 kalau satu orang. Masuk di situ terus kota sama Kelihatan semua itu. Wah, asik banget. Ternate istimewa memang. Iya. Kalau buat aku pribadi. Ya Indonesia Timur semua istimewa. Kupang aku juga pernah. Nah, itu juga asik banget. Buat teman-teman yang belum tahu Kupang itu tempatnya Mariam Jola. Itu wilayah tempat asalnya orang asli sana itu. Saya tahunya Dek Lala. Dek Lala. Lala saya itu. Dia dikit. Saya sama dia di bawah saya 2 tahun. Siska? Nah, itu seumuran ya. Loh, Mbak Siska ini saya tunggu loh. Saya tunggu koleknya ini. Saya ingin interview. Ditunggu kolapsnya atau ditunggu yang baru? Oh, karyanya saya ikut terus karyanya itu. Cuman saya tunggu kolapsnya. Saya pengen tahu lebih jauh tentang Mbak Siska nya 3. Sebenarnya ada satu kota yang aku belum kesana, sebenarnya yang mungkin nggak tahu Nadar atau gimana ya. Belum aku pengen banget kesana. Jenderal sudah pernah ke sana, aku belum pernah. Oh ya. Aku pengen banget ke Manado, cuman belum pernah ya, belum kesampaian aku ke sana. Ya mungkin someday aku bisa ke sana.
Untuk Manado gimana Mas Enzo? Wah itu sangat spesial kalau saya. Oh, Manado. dari kecil dari sana. Iya, kebetulan kan saya dulu SD-nya SD sana gitu, SD 11. Nah, kalau guru masih ingat saya. Wah. Guru dulu. Ya, lu nakal pokoknya ya. Oh enggak, saya paling alim lah. Oh, saya kira suka nyingkapin rok-rok. Iya, Pak, teman-temannya. Salah. Kalau di zaman dulu itu saya SD itu teman-teman saya itu sepatunya itu dilem pakai kaca cermin yang pakai apa untuk rautan itu loh. Oh. Taruh di sini. Oh, belum lahir zaman itu ya, Mas. Zaman itu. SD udah nakal mereka. ikut-ikut. Ayo pernah kan itu satu ketika tuh dirazia sama bu guru itu. Rahasia. Monisa mau masih kecil-kecil sudah pada bejat. Bu, Mahendra ikut aku. Oh enggak, kamu bawa teman. Dari kecil udah di sana berarti ya. Iya. Terus untuk yang tempat istimewa apa kira-kira? Di kebetulan kalau waktu di situ kan saya masih SD tuh. Iya. Jadinya ya nggak tahu sekarang itu udah agak beda tapi katanya bagus banget dan tetap kayak dulu masih bersih. Soalnya kan dulu kan semuanya di Manado kan Manado bersehati, sehat, Tapi bersih alami gitu. katanya apa Bunaken itu udah banyak rusak. Nah itu makanya juga saya Itu mungkin katanya sih. kasusnya sama kayak pantai yang di Thailand itu ya. Pantai yang bagus banget. Mungkin, Yang rusak itu juga. Yang Jadi- buat syuting apa? Ah Leonardo iya DiCaprio. itu beach. The Beach. The Beach. Itu kan rusak kan itu. Ya. Akhirnya ditutup sama pemerintahan juga. Jangan salah ngejanya Mas Enzo. Apa? The Beach. The Beach. Nah. Salah ngeja. Banyak yang salah ngeja. Soalnya kalau Manado itu kenapa berkesan ya? Itu soalnya yang jelas makanannya enak-enak. Wah, yo, Jos. Jadi gini ya. Dabu-dabu. Habis yang umum aja ya, terang bulan sama martabaknya ya. Kalau di Manado kan istilahnya Malabar gitu. Itu aja beda adonannya serius. Ngasih kejunya, misisnya beda. Wow. Padahal Makanya ketika saya makan terang bulan yang ada di sini, oh, kok kayak gini. Padahal apa ya? Apa Beda. Sini kasih irit Mas Enzo. martabak itu terkenalnya martabak Bangka. Ya. Yang kalau yang manis loh. Nah, kalau mungkin di Manado punya Padahal khas sendiri nggak tahu. tapi juga itu entah gara-gara yang jual orang Jawa Timur terus bapak saya orang Jawa Timur juga terus dikasih Iya. banyak aku nggak tahu juga. Dienain. Tapi yang jelas emang dia Iya. kalau kasih keju itu emang hampir setengah sendiri. Oh, Serat itu waktu saya 6 SD loh padahal loh. Jadi emang Mantap. toppingnya itu mantep gitu jadinya. Dan kalau nggak gitu emang dibilang nggak enak sama orang Manado. Soalnya orang Manado itu kritis kalau perkara makanan tuh. Iya. Nah itu. Betul. Saya setuju itu. Terus ya Kebun Manado. Bubur Manado ya, coto Makassar juga ada di sana. Sorong ada, kebun Manado. Nah, enak. terus juga, Ini ya. Coto Makassar. Teman-temannya Kalau enak bahas- juga. kalau Dan bahas- rata-rata gini, ada satu sisi positif dari orang Manado yang mungkin kita juga harus belajar juga. Orang Manado nggak jaim. Seriously. Jadi nggak peduli cowok, cewek, cantik, biasa itu nggak jaim mesti sama. Baur. Nah, baur lah gitu. Jadi dan mereka nyantai orangnya, nggak gampang emosi, nggak gampang apa itu. Kalau kita nggak ganggu sebenarnya nggak rese, mereka enak-enak aja gitu jadinya. Kita baik. Ah, Kita lebih baik. Dan juga karena di Manado itu udah mereka terbiasa dengan minuman. Jadi kalau misalnya gini kuburan ya, yang itu juga asik tuh. Ya, mau cerita tentang kuburan tuh. Oh ya, apa tentang kebiasaan minum dulu. Nah, makam ya, ya sama lah. Jadi ada pernah satu malam itu kan agak malam itu kresek gitu di rumah itu kan. Di sana tuh pohon kelapa itu hampir semua rumah itu ada pohon kelapanya. Nah kebetulan di depan rumahku tuh ada 2 pohon kelapa gitu. Jadi malam-malam itu ada suara kresak. Itu saya kan takut itu, jangan-jangan maling itu. Wah, apa? Habis itu sama ayah saya diengok kan korden itu disingkat gini, kret gini. Lihat ada orang manjat pohon kelapa, langsung dia nggak kaget lihat ayah saya gitu. Om,
minta kelapanya ya. Berarti naik dulu baru bilang. Nah, Kan biasanya bilang dulu baru naik. naik. Ini naik dulu baru bilang. Soalnya saking banyaknya kelapa di sana, jadi itu ngambil kelapa itu nggak masalah, itu sesuatu yang wajar gitu. Oh iya gitu. Lanjut. Itu mangga. Ambil dulu apa bilang dulu? Bilang dulu. Atau kecil. Ngambil dulu kok ketahuan baru bilang. Bu, pulang nyuwun Oh nggih. Ya. Bu, pulang nyuwun putri nih. Nah, itu Pengennya gitu. pengennya gitu. Jadi habis itu ayah saya langsung balik lagi. Paling gue tambul. Iya. Kalau orang mabuk kan penawarnya kan air kelapa kan gitu. Lalu minum kayak ya. Kita ngetek. Jadi Alkohol adalah best friend. best friend benar, jadi karena mereka udah terbiasa dengan minuman alkohol gitu, jadi ketika minum ya mereka nggak berulah gitu, nggak. Dan paling kelihatan ketika malam Natal ya, jadi ada misalnya ini siapa gitu malam Natal gitu, memang benar-benar happening lah di sana lah. Jadi ziarahnya mereka itu jadi mereka datang ke kuburan, misalnya istrinya udah meninggal duluan gitu, dia bawa lilin, nyalain lilin, terus bawa wine gitu, dia minum di sana gitu, romantis gitu. Sekali. Jadi ya beda lah, jadi kuburan di sana itu nggak serem sama sekali. Jadi ketika malam Natal itu ya kena nyala lilin itu, Malah jadi kayak tempat untuk iya, nostalgia gitu, mengingat istrinya gitu mana gitu. Terus ya tiap kuburan itu dibangun kayak rumah itu, kayak gazebo, kayak pendopo gitu loh. Nah, jadi ketika malam Natal dia bisa menghabiskan waktu di sana gitu. Kebetulan rumah saya juga dekat kuburan. Nah, gitu. Pantes. Oh serius, di Tomohon itu kuburannya bagus-bagus. Itu kalau di sini kayak kuburannya bupati apa kuburannya apa dari abdi dalam yang tetap diistimewakan ya. Iya. Ada tanaman apa Mas Hendro dulu? Wah, bunganya banyak men di sana. Apanya? Di Tomohon itu pinggir jalan itu bunga semua. Enggak, di dekat rumahnya Mas Hendro dulu waktu di Manado. Kalau di Manado paling cuma bunga matahari. Oh, kelapa itu tuh? Kelapa iya, Ada. jelas ada. Lebih enak kan? Iya enak. Iya, ya, dekat kuburan Mas. Soalnya komposnya itu daging manusia jadi Ada ya. blimbing juga. Nah, itu pasti lebih legit itu. Teman itu ya. Dan agak uniknya di sana itu olahraga yang populer itu kasti. Oh, kasti. Tapi mungkin ada itu juga keturunan apa maksudnya? Ya, Nenek moyangnya. budaya Portugis kan Portugis loh, happy di sana itu. Gitu. Nah, bilang kue pun di sana bukan roti, bukan kue kayak di sini, cookies. Oke, Iya. Asik pokoknya di sana tuh. Dan orangnya nyantai, pokoknya entah Lebaran, entah Natal, pokoknya ketika kamu rumahnya agak bagus, mesti didatangi orang. Soalnya budayanya seperti budaya Tionghoa. Jadi angkau, gitu. Jadi kalau pas Lebaran kita harus siapin. Soalnya kebetulan kan waktu itu ayah dinas di sana kan, orang tua dinas di sana gitu. Jadi ya nyiapin makan buat mereka. Maksudnya sih ada orang yang kenal datang gitu, silaturahmi, salaman gitu ya, kita harus nyiapin makan. Oh, gitu. Jadi ya kita juga bisa datang ke tempat mereka. Dan waktu pertama kali pindah juga agak bingung juga. Waduh, kita udah biasa pindahan, ini nggak biasa Bu, pokoknya ntar kita malah yang malu Bu kalau ibu nggak nyiapin makan, kita yang masak Bu. Jadi orang-orang kantor tuh malah yang pada datang itu masakin buat kita, nyiapin nanti gitu. Jadi kehormatannya mereka itu sebagai kayak bisa dibilang anak buah itu gimana caranya atasan kita bisa kalau ada orang datang bertamu bisa ngasih makan. Nah, itu. Berarti untuk kekeluargaannya sangat bagus ya. Iya, nggak peduli Islam, Kristen gitu, pokoknya datang gitu silaturahmi gitu. Masyarakatnya asik lah. Asik pokoknya gitu. Dan kalau di sana kan Islam minoritas nih. Saya itu pertama kali itu nggak tahu tuh pindah kelas tak kira udah pulang. Ternyata yang Islam yang pindah kelas, yang mayoritasnya kan yang Nasrani. Iya.
Itu pengalaman pertama tuh tilang itu kok nggak dijemput ya. Ternyata pindah kelas. Pindah kelas. Sampai kelas berapa di sana? Aduh, kelas 6. Oh, kelas Kebetulan 6. lulus gitu. Berarti 6 tahun. Hah? Enggak sih, sana cuma 1,5 tahun. Oh, SD pindah-pindah ya. Iya, lumayan. 1,5 tahun, 1 tahun gitu. Duh, 1 tahun. Maksudnya tapi cukup selama bagus kelas kan? 6 itu. Oh, iya. Tapi kesannya asik banget. Sepanjang umur ya kesan. Justru malah saya dapat kesan yang cuma 1 tahun itu, saya dapat kesan yang dalam gitu, tentang Manado itu. Dan ya emang asik itu. Jadi kalau mau Natalan, Sinterklas masuk ke kelas loh. Duh. Wah, Bisa. wah asik itu bagi-bagi kado. Saya nunggu-nunggu nggak dapet kado. Tapi habis itu saya dikasih tahu teman saya, itu udah dikasih sama bapaknya itu, bapaknya nitip ke Sinterklas. Oh itu. Terus ada Sinterkit juga gitu. Jadi yang anak yang nakal itu, kok aku nggak dikejar ya? Itu juga dititipin bapaknya. Jadi bapaknya itu kalau mau gangguin minta tolong itu nanti itu anak saya tuh bandel itu, tolong digangguin nanti di kelas itu. Budayanya seperti itu. Jadi Natalan di Manado tuh happening banget lah. Gitu. Jadi walaupun kita bukan orang Kristen juga, tapi kita juga ya kayak merasakan kayak orang Nasrani ketika di Jawa juga. Kan ketika Lebaran kan ikut ngerasain Lebaran juga. Nah, itu. Asik kalau pokoknya itu. Dan wah menu makanannya itu. Yang apa? Ikan mas bakar. Mantap men. Kayak Manado orang makanan no comment ya. Wah, luar biasa pokoknya itu. No comment kalau. No comment gimana nih? Ya sudah pasti pilihannya cuma 2. Ya. Enak sama enak banget. Benar. Sudah itu aja. Karena temanku dulu pintar masak nasi goreng. Cuma nasi goreng loh. Tapi bisa sampai anak-anak itu teman-teman itu sampai kayak Sangguan. Ya terus sambal roa. Belum. Es kacang merahnya di sana juga enak banget. Beda sama es kacang merahnya kalau di sini. Serius. Pakai apa tuh untuk apa? Es kacang merahnya. Iya, pakai kacang merah sama susu aja. Susunya itu mantep aja gitu. Sama ya kayak merah-merah gula itu. Nah, cuma kalau di sini kan ngirit itu. Iya. Pokoknya intinya antara ngirit dan nggak ngirit. Pokoknya itu kalau yang sana itu yang penting rasa. Iya. Udah. Terus harga beres belakangan. Mungkin kan sesuai dengan namanya, misal di tengah itu atau Jawa Tengah ya rasanya di tengah. Itu menurut saya saya sebagai penduduk asli sini kan, karena saya membandingkan untuk misalnya untuk kuliner ya terutama ya untuk misal ke agak sana misal Jawa Barat, dia lebih ke ini kalau ke arah timur lebih sini gini di rempahnya mungkin lebih dikuatin lagi. Kalau Rempah itu Ambon ya. Iya, Makassar saya Makassar iya itu rempahnya iya benar. Lemaknya itu di situ gizinya. Kalau perkara rempah dan lain-lain Indonesia Timur paling oke emang itu kalau kasih bumbu itu. Memang nggak nanggung. Iya. Mungkin di sana juga suka makan dan bahan materi yang dimasak bahan mentahnya itu seger. Berarti sayang kalau bahannya sudah bagus tapi masaknya nanggung. Ya. Jadi kebiasaan. Ini juga mirip sama teman saya yang dari Sumatera itu kritik itu bukan kritik sih ya, emang kritik juga sih. Jadi santan ya, kalau mereka kan itu kan rajanya santan itu Sumatera itu. Ya, betul, Sumatera santan. Setruk urusan. Ini apa ini bikin santan kok pecah ini nggak bisa masak ini. Iya. Emang beda kalau Sumatera itu perkara santan itu. Wah, padang gitu. Pokoknya urusan leher kencang itu besok. Yang penting asik kenyang dulu. Santan tuh, santan dan minyaknya, lemaknya itu pokoknya harus nomor 1 lah. Yep. Mungkin kita di sana seminggu, besok udah deh. Tapi di Padang itu aku kan pernah ke sana.
nyari rumah makan Padang nggak ada ya. Oh, sama kayak waktu cuma itu gak ada. Serius ya. Cari muter-muter sak kota tuh rumah makan Padang nggak ada ya. Ya rumah makan di sana udah rumah makan Padang. Iya, sama di Madura kan cari sate ayam Madura di Madura nggak ada. Warung sate. Nah, warung sate ada. Sate ayam Madura. Sampai diare ya ketemu. Sekolah berikutnya apa Mas Bro? Itu Pekanbaru enggak iya Pekanbaru lumayan sih, tapi ya paling berkesan Manado itu sih. Ujung Pandang bagus juga. Makassar asik, itu Intinya- juga pinggir laut. Iya, kayaknya Sebenarnya saya gini, suka sama kota-kota pinggir laut. Nah, intinya itu dia. kayak gitu. Indonesia itu sebenarnya, nah ini yang kita kemarin bahas ya. Indonesia itu harusnya pemerintahnya bikin satu peraturan yang tegas bahwa Pengembangan laut pesisir ya. tidak boleh mendirikan bangunan di pinggir laut. Kalau itu jalan, ini laut, ini jalan, ini bangunan nggak apa-apa, karena jalan di sini ketutupan bangunan Ya, itu nggak tutup laut, pantai ya. kita kehilangan Iya. kekayaan pemandangan itu. Aku banyak sekali. Jadi saya jadi ingat jadi waktu KKN itu kan saya kan ada pelatihan bahasa asing gitu. Saya bikin itu program itu. Salah satunya saya datangkan native speaker dari Jepang itu. Kita ngobrol-ngobrol itu sempat itu setelah kasih pelatihan itu. Saya heran ya di Jogja ini kok sebenarnya kan pantai deket, tapi kok orang nggak akrab sama laut ya. Kalau di Jepang itu kita sama laut itu kita main di laut, apa laut nggak, laut itu teman gitu, kayak teman gitu. Ya sedikit banyak sama seperti ketika saya waktu di Manado. Jadi di Manado itu ada satu jalan yang pinggir pantai itu di kota Manado itu. Kalau dulu namanya Boulevard, ya insya Allah sekarang masih Boulevard juga sih. Saya sering main sepatu roda di sana tuh. Waduh, Olga dong. Oke. Jadi atasan. Pinggir pantainya itu pasti ada orang main ski. Jadi ada ski boat, itu main latihan ski air gitu. Jadi orang di sana terbiasa dengan laut, pantai gitu. Terus itu juga ada perahu-perahu yang gini gitu, banyak banget. Jadi orang udah akrab dengan laut. Jadi melaut itu adalah hal biasa. Jadi ada satu yang kita lupakan, aslinya kan kita orang laut nih sebenarnya. Ya, betul. Kenapa belakangan ini kita jarang berhubungan sama laut? Nah, soalnya kalau aku pribadi ya, saya lagi, aku suka Manado, aku suka Ujung Pandang, Kendari juga aku suka. Kenapa kok? Ya rata-rata karena itu kota-kota pinggir pantai itu yang kenapa aku punya kesan yang karena aku suka laut. Nah itu. Karena aku juga selain kota yang aku bilang tadi juga aku pernah ke Balikpapan sama Makassar juga. Itu memang kalau di Balikpapan itu ada pantai yang di tengah kota. Apa aku bukan Papua apa itu. Jadi di tengah kota. Jadi kalau umpamanya kita main kemana, yuk ke pantai. Ke pantainya memang benar-benar kita naik angkot tuh, turun tuh, masuk udah pantai. Kita mau berenang di situ, mau di situ bisa. Jadi memang bukan kalau kita di Jogja memang dekat dengan laut ya. Laut. Cuman dekatnya tidak sedekat itu. Iya, secara geografis juga. Tapi secara budaya sama secara pembangunan tata kota jauh sekali loh, 1 jam di sana. Jadi ada perbedaan signifikan ya nih antara Sulawesi, Manado, Ujung Pandang sama Kendari itu sama Jawa. Ya, enggak cuma Jogja, Jawa saya bilang ya. Kalau di sana orang ke laut itu untuk bekerja, nggak ada retribusi kayak di sini. Tapi begitu di sini orang ke laut rekreasi, pasangi retribusi segala macam. Itu jadi ketika dipasangi retribusi, mindsetnya adalah wisata, bukan bekerja. Nah itu sebenarnya yang kita fatal di situ. Jadi justru malah pemerintah kita mengejar receh, meninggalkan sesuatu yang lebih gede dari itu, yaitu apa? Bekerja di laut, melaut. Itu kan sebenarnya kekayaan alam kita kan banyak itu, ikan-ikan segala macam itu kita belum kelola dengan baik lah, bisa dibilang seperti itu. Indonesia itu tata kotanya memang Ya parah. Perlu di Kalau aku bilang parah, sangat parah.
Jadi memang kekayaan alamnya terutama pantai itu hilang semua cuma gara-gara itu bangunan. Harusnya ya makanya aku bilang pemerintah itu bikin aturan yang memang Iya. nggak boleh jalan mendirikan bangunan di pinggir laut. Di seberang jalan di tepi laut nggak apa-apa, tapi jangan di pinggir lautnya karena memang itu saat kita melewati jalan itu ketutupan rumah ya. Ya, itu kan awalnya juga. Aku pernah ke Ternate itu, di Ternate itu ada tempat kita mau ke pantai apa itu namanya itu. Itu sebenarnya sepanjang jalan itu kita bisa lihat laut dari kota Ternate ke pantainya itu tuh kita bisa lihat laut tapi ketutupan Sama gedung yang itu bangunan gede. Mending gedung bangunan, kalau yang gedung bangunan besar itu di Balikpapan itu hilang semua itu ketutupan bangunan besar. Di Ternate itu ketutupan rumah bedeng ya. Oh, rumah bedeng. Oh, ya. Jadi aku mikirnya, wah ini kalau jalan ini di pinggir jalan persis kita dari kota Ternate mau ke pantai itu kita lewat pinggir laut, wah asiknya minta ampun. Iya. Tapi Kalau tanya bisa diatur. hilang itu cuma berapa ratus meter aja. Habis itu wow sudah rumah semua. Itu sama, tapi terus yang kalau yang itu saya lebih ke cenderung mindsetnya pemerintah itu. Jadi ketika kita jadi ini juga saya pernah ngajak temen dari Rusia itu ke pantai sini kan. Loh, di sini masuk pantai suruh bayar ya? Padahal itu kan kekayaan maksudnya kekayaan daerah yang sebenarnya semua orang bisa menikmati. Jangan dikasih retribusi karena itu kekayaan. Sebenarnya Kekayaan dalam artian memang kekayaan yang semua orang harusnya bisa menikmati. Sebenarnya yang saya paling takut dari kasih retribusi ini adalah dengan ngasih retribusi itu orang mindsetnya wisata, bukan mindset bekerja. Jadi kita industri kelautan kita nggak berkembang. Karena dari kebijakan sendiri udah meletakkan laut itu cuma tempat wisata. Makanya dengan salah satunya dengan menggunakan retribusi itu kan kayak membangun sekat di pikiran kita bahwa ke laut itu wisata. Bukan bekerja. Itu. Makanya juga sampai Mas Niko tadi bilang tata kota segala macam, ya emang mindsetnya udah keliru. Gitu. Kalau mindsetnya udah benar, laut itu adalah sumber yang bisa dikelola, dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia, itu lain cerita. Otomatis yang kayak struktur tata kota, geografis segala macam itu pembangunannya akan mengarah ke situ dan nggak akan terjadi yang kayak Mas Tuku tadi bilang ketutup pantai malah didirikan bangunan segala macam. Ya, sayang sekali sebenarnya. Ya? Indonesia ini kan pantainya kan banyak sekali dan memang itu kekayaan alam yang luar biasa ya. Di Indonesia ini kita punya segala macam laut loh. Mau yang kayak apa? Tinggal sebutin. Mau yang pantainya putih, pantainya hitam, batu-batu, pasirnya halus, pasirnya kasar, semua karang-karang, terus ombaknya kecil, ombaknya sedang, ombaknya besar, punya semua. Ya cuman itu tadi pengelolaannya akhirnya jatuhnya ke pengelolaannya itu benar atau enggak. Ya ini tadi adalah sedikit pengalaman dari mereka berdua ya, keliling-keliling kota-kota ngetrip lah katanya ya kan. Mungkin yang akan kita bahas lagi di next episode, nanti kita akan bahas tentang pengalaman Mas Adi dulu. Saya nggak ada, saya pokoknya untuk saya kota-kota itu untuk urusan yang buruk-buruk lah. Saya kota sama nanti tak takoni lho. Maksudnya apa? Di kempot. Oh anjing. Maksudnya apa tadi? Maksudnya kan perjalanan dari hati ke hati. Oh, saya itu nggak ada, traveling hati lah. Udah nggak ada. Paling mabuk sini, party di sini, kota sini ya. Biasanya seperti itu. Jadi nggak ada pemandangan apa-apa. Habis gitu ya wes. Pemandangannya tembok ya. Cuman tinggal mati sisa kemarin lah. Oke, itu dari kami perdana akan kita bahas lagi untuk next episode. Mungkin bisa kita lanjutkan untuk yang sesi ini. Sesi mana tadi? Di mana? Yang Chris bisa bakar tadi? Oh iya, kita bisa bahas episode. Oh, episode. Episode aja. Biar kita pengalaman nanti di
kota yang untuk lebih spesifik. Ya. Spesifik. Nah, itu aja. Yuk, 3, 2, 1, WhatsApp. Tuh.